Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Wilanti. Kali ini Dapur Wilanti mau berbagi tutorial cara menghias dan cara memasak menunya tumpeng untuk 15 porsi ya teman-teman. Langsung saja ke cara memasak yang pertama ya teman-teman, yaitu kita membuat orek tempe. Tempe yang sudah mateng kita potong-potong. Setelah itu lalu kita goreng sampai matang ya teman-teman. Setelah tempe kering lalu kita angkat. Lalu kita siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah dan bawang putih. Lalu kita iris-iris. Setelah itu ada bumbu penyedap dan gula merah. Proses pertama kita tumis cabai dan bawang merah serta bawang putih sampai harum. Setelah itu lalu kita masukkan gula merahnya. Lalu kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Lalu kita masukkan bumbu penyedapnya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya orek tempe ala Dapur Wilanti. Untuk menu yang kedua kita membuat mie goreng. Tahap pertama kita goreng bawang putih yang sudah kita potong-potong. Lalu kita tumis. Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita blender. Bumbu-bumbunya tertera di deskripsi ya teman-teman. Lalu kita masukkan bumbu penyedap. Lalu kita tambah gula merah. Setelah bumbu matang, lalu kita masukkan wortel. Setelah wortel matang, lalu kita masukkan mie yang sudah kita rebus sebentar ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan cesimnya. Kita aduk-aduk kembali. Setelah sudah matang, kita masukkan irisan daun bawang ya teman-teman. Kita aduk-aduk, setelah rasa pas lalu kita angkat. Nah, ini hasilnya mie goreng ala Dapur Wilanti. Yang ketiga kita masak sambal goreng kentang. Kentang yang sudah kita cuci dan kita potong-potong lalu kita goreng ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya tertera di sini. Untuk cara memasaknya kita tumis bawang merah dan bawang putih. Setelah harum lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Sebelum kita blender bumbu-bumbunya kita rebus dulu ya teman-teman. Ini untuk menghasilkan warna merah. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu penyedapnya ya teman-teman. Bumbu-bumbunya tertera juga ya teman-teman, ada di tulisannya. Nah, setelah bumbu matang lalu kita masukkan ati yang sudah kita goreng dan kita potong-potong. Setelah ati dimasukkan dan matang, lalu kita masukkan kentang yang sudah kita goreng ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai matang. Setelah itu lalu kita aduk-aduk kembali. Pas lalu kita angkat. Untuk masak yang ketiga kita memasak bumbu urap ya teman-teman. Untuk bahan dan bumbu-bumbunya tertera di sini. Untuk proses memasaknya, setelah bumbu yang sudah kita blender lalu kita campur dengan kelapa, lalu kita masak di atas api kecil. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman, bumbu penyedap. Lalu kita aduk-aduk sampai kering. Setelah itu kita angkat. Nah, ini untuk sayurannya teman-teman. Semua sayuran kita rebus. Untuk proses yang memasak kelima yaitu menggoreng ikan asin. Setelah ikan asin kita cuci lalu kita balur dengan tepung beras lalu kita goreng.
Untuk menu yang keenam yaitu memasak sambal ya teman-teman. Bumbu-bumbunya tertera di sini. Cara memasaknya bisa ikutin step-step di sini ya teman-teman. Setelah kita masak, lalu cabai yang sudah kita goreng tadi kita rebus, kita tumis sampai bumbunya mateng. Lalu kita memasak menu yang ketujuh yaitu memasak nasi kuning. Bahan dan bumbu-bumbunya tertera di sini ya teman-teman. Proses memasaknya setelah kita tumis bawang putih lalu kita masukkan santan. Setelah santan mendidih lalu kita masukkan beras yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Setelah itu lalu kita aduk-aduk dan kita tambahkan bumbu penyedap, garam dan gula. Setelah itu lalu kita kukus. Nah, ini matangnya ya teman-teman. Lalu kita siapkan untuk menyusun tumpengnya. Pertama kita siapkan tampah yang sudah kita hias dengan daun ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira jadinya teman-teman. Lalu kita siapkan garnisnya. Ini cara membuat garnis yang bunga dari tomat ya teman-teman. Kita ikutin step-step di sini teman-teman. Nah, ini bunga dari tomat sudah jadi, lalu kita rendam dengan air dingin. Setelah garnisnya semua jadi, lalu kita siapkan tampah yang sudah kita lapisin dengan daun ya teman-teman. Lalu kita siapkan garnis-garnisnya juga. Kira-kira garnis bunganya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah nasi matang lalu kita cetak di atas cetakan tumpeng. Kita padatkan nasi kuning ke dalam cetakan tumpeng kerucut ini ya teman-teman. Dengan cara kita padatkan supaya tidak pecah. Nah, setelah nasi padat, lalu kita tuangkan di atas tampah yang sudah kita siapkan tadi. Kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah nasinya kita tuang, lalu kita susun menu-menu yang sudah kita masak tadi. Ikutin step-stepnya ya teman-teman. Nah, untuk kelengkapan menunya ada mie goreng, ada urap, ada ikan asin, ada orek tempe, ada sambal goreng kentang. Nah, ini kira-kira menunya teman-teman. Nah, untuk cara penyusunannya bisa ikutin step-step di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah hampir jadi teman-teman. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.